Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya Afi Ranida Ulaya dari kelas AK702 mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio akan mereview mengenai jurnal penelitian terkait dengan analisis sekuritas dan portofolio yang telah saya pilih. Nah, sebelum memulai agenda kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya akan membacakan informasi mengenai jurnal yang telah saya pilih. Saya memilih jurnal yang berjudul Analisis Penentuan Portfolio Optimal dengan menggunakan model Markowitz pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia, di mana jurnal ini ditulis oleh Kirana Amalia Latulanit, Muhammad Amin, dan M. Khalid Mawardi dan terpublish pada tahun 2018 pada e-Jurnal Ilmiah Riset dan Akuntansi atau EGRA dengan keyword investment, optimal portfolio, dan Markowitz model. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai objek penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hingga hasil dari penelitian atas jurnal tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan 6 sampel perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia atau yang mungkin sekarang kita kenal dengan nama IDX yang dipilih dengan metode purposive sampling. Nah, dari 6 sampel perusahaan tersebut kita pilih 5 perusahaan untuk menjadi sampel karena kelima perusahaan ini memenuhi kriteria untuk dijadikan kandidat saham sebagai pembentuk portofolio optimal. Nah, kelima saham ini adalah BBRI atau Saham Bank Rakyat Indonesia, BBTN atau Saham Bank Tabungan Negara, BBCA atau Saham Bank Sentral Asia, BMRI atau saham dari Bank Mandiri, dan yang terakhir adalah BBNI atau saham dari Bank Negara Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan mengenai masalah dan tujuan dari penelitian ini, di mana masalah yang diangkat atau isu yang diangkat oleh peneliti adalah yang pertama, saham perbankan apa sajakah yang dapat membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz, dan masalah yang kedua adalah berapa tingkat return dan tingkat risiko portofolio optimal yang nantinya akan terbentuk dari saham-saham ini. Nah, sejalan dengan masalah atau isu yang diangkat, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perusahaan sektor perbankan yang dapat membentuk portofolio optimal dengan berdasarkan model Markowitz, serta untuk mengetahui berapa tingkat return dan risiko atas portofolio optimal yang nantinya akan terbentuk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Di sini saya akan membaginya menjadi 3 subbab. Yang pertama terkait dengan pengumpulan data, operasional variabel, hingga metode analisa data. Nah, terkait dengan metode pengumpulan data ini, peneliti melakukan penelusuran data atau dokumen tanpa berinteraksi langsung dengan objek penelitian, atau yang biasa kita kenal dengan nama studi dokumentasi pada pelaksanaan penelitian tidak langsung. Nah, data yang dikumpulkan ini berupa data saham bulanan pada masing-masing perusahaan yang peneliti pilih sebagai objek penelitian. Yang kedua terkait dengan operasional variabel, di mana peneliti melakukan perhitungan return dan risiko portfolio. Return portofolio ini dihitung dari rata-rata tertimbang dari expected return masing-masing sekuritas tunggal, sementara risiko portofolio dihitung dari nilai variansnya. Terkait dengan metode analisa data, peneliti melakukannya dengan metode Markowitz terkait dengan diversifikasi portofolio. Pertama, dihitung expected return dan risiko masing-masing sampel, kemudian dihitung varian setiap saham untuk mengetahui tingkat risiko, kemudian dihitung kovarian untuk mengetahui hubungan antara saham satu dan saham lainnya, kemudian dilakukan analisis terkait dengan expected return, variance, dan risiko saham individu untuk mengetahui tingkat return dan risiko saham secara tunggal. Kemudian yang kelima, peneliti melakukan proporsi investasi optimal menggunakan rumus tertentu, menggunakan Microsoft Excel. Kemudian yang terakhir, peneliti melakukan perhitungan expected return, variance, dan risiko portofolio optimal
berdasarkan proporsi dari rumus tertentu tersebut. Terkait dengan hasil penelitian dalam jurnal ini, berdasarkan seluruh metode-metode analisa yang digunakan oleh peneliti, pertama kita mendapatkan nilai dari expected return dan risiko masing-masing portofolio, di mana berdasar hasil perhitungan expected return, data yang menjadi objek penelitian, tingkat expected return tertinggi adalah saham dari BBRI atau Bank Rakyat Indonesia sebesar 59,69% dengan tingkat risiko yang juga cukup tinggi yaitu sebesar 152,25%. Nah, di sisi lain, tingkat expected return terendah itu ada di saham BBCA sebesar 1,89%. Namun sejalan dengan risikonya yang juga dapat dibilang kecil yaitu hanya sebesar 5,05%. Nah, selain itu kita juga dapatkan nilai varian saham yang menunjukkan penyimpangan dari return dan expected return-nya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan varians ini diketahui bahwa BBRI memiliki tingkat varians yang paling tinggi yaitu sebesar 231,79%. Sementara BBCA memiliki tingkat varians terendah yaitu sebesar 0,26%. Hal ini menunjukkan bahwa expected return-nya BBRI itu tinggi, namun variansnya atau penyimpangan dari return dan expected return-nya juga cukup tinggi. Nah, selanjutnya yang ketiga terkait dengan kovarian antara dua jenis saham. Nah, nilai kovarian ini menunjukkan hubungan antara dua saham, yaitu saham satu dan saham lain, di mana nilai kovarian yang positif itu menunjukkan bahwa saham bergerak secara searah. Artinya apabila nilai satu saham naik, maka saham lain akan naik. Begitupun sebaliknya, apabila saham A turun, maka saham B juga turun. Nah, berdasarkan perhitungan covariance ini dapat diketahui bahwa BBNI dan BBCA itu memiliki covariance positif. Akhirnya apabila saham BBNI naik, maka saham BBCA juga naik. Sementara BBRI dan BBNI memiliki covariance negatif. Apabila nilai saham BBRI naik, maka saham BBNI akan cenderung turun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai varian expected return dan risiko portofolio ketika saham-saham tersebut dikolaborasikan membentuk diversifikasi aset. Nah, pada tabel 4.1 kita bisa lihat bahwa peneliti ini membagi sahamnya secara rata, yaitu masing-masing saham perbankan yang menjadi sampel tersebut sebesar 20%. BBCA mendapat perusahaan 20%, BBNI 20%, dan saham-saham lainnya juga 20%, sehingga ketika ditotalkan atas kelima bank tersebut menjadi 100%. Nah, dengan proporsi masing-masing 20% ini akan menghasilkan ERP atau expected return sebesar 16,21% dengan nilai varians yang dapat kita bilang cukup tinggi yaitu sebesar 10,12% dengan standar deviasi 3,18%. Namun sebagai investor tentu saja kita tidak akan serta-merta memproporsikannya secara rata. Maka hal itu dijawab oleh peneliti dengan tabel 4.6 yaitu terkait dengan varian expected return dan risiko portofolio optimal yang dapat dicapai dengan saham-saham yang menjadi sampel tersebut. Nah, untuk membentuk portofolio optimal ini, peneliti menggunakan program solver pada Microsoft Excel untuk menentukan porsi masing-masing saham perbankan tersebut. Nah, dengan program solver ini didapat bahwa porsi saham BBCA sebesar 50,17%, BBNI 16,60%, BBRI 1,996% dan seterusnya. Nah, dengan porsi saham pembentuk portofolio optimal tersebut dapat dihitung expected return yaitu sebesar 16,21%, namun dengan nilai varians yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan porsi saham yang masing-masing 20% tadi, yaitu akan menghasilkan varians sebesar 0,4% dengan standar deviasi atau penyimpangan sangat minimum yaitu sebesar 0,64%. Dan sampailah kita di penghujung dari jurnal yang telah saya pilih.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa berdasarkan model Markowitz terkait dengan diversifikasi aset, dapat kita bentuk portofolio optimal yang terdiri dari 5 saham perbankan tersebut dengan porsi-porsi tertentu, yaitu BBCA sebesar 50%, BBNI sebesar 16%, BBRI sebesar 2%, BMRI sebesar 5,176%, dan BBTN sebesar 26%. Nah, portofolio optimal tersebut akan menghasilkan return sebesar 16,21% dengan risiko minimum sebesar 0,64%. Nah, portofolio optimal ini jauh lebih baik dipilih oleh investor dibanding investor tersebut mengalokasikannya dalam satu keranjang atau memilih saham individu sebagai portofolio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.